Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Khairunisa dengan NIM 2304321007. Di sini saya akan membicarakan tentang review buku, judul buku Teori-Teori Demokrasi. Demokrasi memang bukan merupakan sistem politik yang ideal. Itulah sebabnya dua filsuf besar Yunani yaitu Socrates dan Aristoteles tidak menempatkan demokrasi sebagai pilihannya. Socrates menganggap bahwa sistem demokrasi dapat melahirkan pemimpin yang dungu, karena proses pemilihan pemimpin yang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memilih. Dalam perkembangannya, demokrasi memberikan ruang bagi praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Praktik politik tersebut berlangsung karena konsep warga tidak lagi dimaknai sebagai elemen penting dalam demokrasi. Dalam situasi ini, liberalisme mengalami kebuntutan dalam menjawab cara hubungan warga dengan negara yang dimaknai. Demokrasi juga memberi ruang untuk menjadikan makna politik menjadi merosot. Politik menjadi praktik pengajaran kepentingan individual dan golongan, bukan lagi dalam kerangka kebersamaan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Secara tradisional, konsep yang digunakan dalam kekuasaan politik adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah tipe pemerintahan yang membolehkan rakyat secara keseluruhan memilih pejabat publik tertinggi dan menyetujui program-program yang ditawarkan pada saat pemilihan. Dasar pelaksanaannya adalah konstitusi yang disepakati. Konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi semacam ini adalah pemindahan kekuasaan dari pemilih yang mayoritas benar adanya. Dengan demikian, asumsinya bahwa logika kekuasaan yang ada, semua warga negara diharuskan tunduk oleh pemenang dari pemerintahan ini. Instrumen kekuasaan dalam bentuk kekuatan dalam bertindak atas nama ketaatan terhadap pemerintahan warga negara dapat diterapkan dan legal. Dalam upaya antisipasi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, diperlukan kualitas moral dan etika pejabat publik dalam menjalankan pemerintahan, sehingga keputusan politik yang dibuat merupakan cerminan dari harapan warga. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan demokratis mempunyai keunggulan yang paling utama, yaitu keikutsertaan atau keterlibatan rakyat melalui partisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Karena proses demokrasi itu menyangkut partisipasi warga negara dalam proses politik, penyiapan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab merupakan isu yang sangat penting dalam proses demokrasi negara saat ini. Dengan demikian, jelas bahwa warga negara yang demokratis adalah warga negara yang mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, bertanggung jawab, berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan, saling membantu sesama warga negara, bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi bersama. Kritik mengenai demokrasi akan selalu muncul, padahal selain mengandung kelemahan, demokrasi juga mengandung kekuatan dan kebaikan, yaitu demokrasi memperkuat harga diri manusia, menyediakan kesempatan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus, atau mempertinggi budaya politik. Dengan demikian, masyarakat menjadi semakin berbudaya. Negara yang respon terhadap kebutuhan penduduknya dan akan membantu meningkatkan standar hidup menjadi lebih baik secara pendidikan bagi mereka untuk melihat demokrasi. Oleh karena itulah, kekuatan negara pun diperoleh dari rakyat. Demokrasi yang ideal akan kuat karena adanya kesempatan yang diberikan kepada rakyat. Menariknya buku ini karena dapat memahami lebih dalam tentang konsep, definisi, dan aplikasi demokrasi dalam berbagai konteks, serta tahu bagaimana demokrasi dapat dikembangkan dan diterapkan secara efektif. Buku-buku teori demokrasi ini memperhatikan bagaimana konsep demokrasi berkembang seiring waktu dari definisi awal hingga variasi makna yang lebih luas dan kompleks. Buku ini juga menampilkan analisis kritis terhadap demokrasi serta bagaimana demokrasi dapat berpotensi menjadi mobokrasi atau anarki. Teori demokrasi ini memperhatikan bagaimana kriteria demokrasi seperti partisipasi, kesamaan, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia dapat dikembangkan dan diterapkan dalam praktik politik.